Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, guru kalian. Kita hari ini akan membahas mengenai teks eksplanasi. Oke, ini udah jadi bab kedua ya untuk kelas 11. Halo, saya Dantri, guru kalian. Oke, ini perkenalan seperti biasa, harus selalu ada. Oke, hari ini kita akan diskusi interaktif tentang pengertian dan ciri-ciri teks eksplanasi, kemudian identifikasi informasi dalam teks eksplanasi, lalu konstruksi informasi dalam teks eksplanasi, kemudian sebiasa saya akan memberikan kalian tugas untuk pertemuan minggu ini. Oke, langsung aja ya. Apa sih sebenarnya pengertian dan ciri-ciri dari teks eksplanasi? Nah, pengertian teks eksplanasi itu adalah teks yang berisi penjelasan membahas sesuatu fenomena, baik alam maupun sosial, yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi fenomena, fokusnya adalah penjelasan fenomena gitu. Nah, dari pengertian itu kita bisa menyimpulkan ciri-cirinya nih. Apa aja ayo ciri-cirinya? Oke, yang pertama itu pasti berisi fakta, memuat informasi yang sesungguhnya. Oke, yang kedua itu adalah pembahasan bersifat keilmuan. Kenapa? Karena kita membahas fenomena alam dan sosial. Jadi pasti ilmiah ya. Oke, yang ketiga itu adalah yang dibahas itu adalah sebagai fenomena umum. Fenomena umum yang terjadi di masyarakat kita, di kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah fokus dari teks eksplanasi. Jadi ada 3 ya ciri-cirinya. Jangan sampai lupa, oke? Lanjut. Oke, kita akan mengidentifikasi bagaimana sih cara tahu bahwa suatu teks, suatu paragraf tulisan itu termasuk teks eksplanasi. Nah, pertama kita harus pahami bahwa informasi yang di dalam teks tersebut pasti berupa pengetahuan dan urutan kejadian. Jadi pasti ada pengetahuan dan ada urutan kejadian di dalam situ. Entah urutan kejadian ini akan berpola sebagai sebab akibat atau polanya proses. Gitu ya. Jadi nanti akan kita lebih bahas lagi mengenai urutan kejadian ini di pertemuan kita selanjutnya waktu membahas pola dan struktur teks eksplanasi, oke? Nah, oke, 2 hal penting yang bisa kita pegang, yang bisa kita lihat saat memahami informasi dalam teks eksplanasi adalah teks eksplanasi pasti mengandung fakta di dalam gagasan. Oke, mengandung fakta. Nah, apa itu fakta? Nah, fakta itu adalah hal, kejadian atau peristiwa yang merupakan kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Gitu ya. Terus, fakta ini terdapat di dalam gagasan utama. Jadi, gagasan yang dijadikan dasar dalam mengembangkan kalimat dalam teks. Jadi, di dalam inti-inti paragrafnya itu pasti terdapat fakta. Nah, 2 inilah yang membangun atau menjadi bagian penting dari teks eksplanasi yang akan kita kupas selanjutnya, yaitu konstruksinya. Oke, sebelum kita bahas itu, saya punya quote atau kutipan. Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang secara empiris benar dan dapat didukung dengan bukti. Dan ini dikemukakan oleh Suryanto di dalam bukunya. Jadi intinya fakta itu pasti punya bukti, pasti nyata dan pasti benar, seperti itu. Oke, terus gimana sih cara mengkonstruksi informasi dalam teks eksplanasi? Kita pertama harus mengetahui dulu bagiannya. Bagian dari teks eksplanasi, apa aja bagiannya?
pertama itu adalah pernyataan umum atau gambaran awal. Biasanya di sini kita akan mengemukakan hal yang dibahas di judul. Misalnya kalau saya akan memberikan contoh tentang gempa bumi, kita akan membahas definisi dulu dari gempa bumi atau jenis-jenisnya dan lain-lain seperti itu. Oke, kemudian baru dijelaskan jenisnya itu apa aja, terus bagaimana ciri jenisnya itu, bagaimana prosesnya, bagaimana penyebab timbulnya, bagaimana akibatnya, seperti itu. Itu akan dijelaskan di dalam deretan penjelas. Nah, lalu yang terakhir itu adalah interpretasi atau pandangan simpulan. Jadi yang terakhir itu bagaimana kita menyikapi fenomena itu di dalam kehidupan kita. Biasanya interpretasi akan berisi seperti itu. Oke, jadi jangan sampai lupa bagian teks eksplanasi itu ada 3 dan ini berbeda dengan struktur ya. Kalian harus pahami bahwa bagian ini adalah untuk konstruksinya, sedangkan struktur itu adalah untuk kerangkanya. Jadi untuk mengetahui informasi kita lihat bagian, untuk membuat teks eksplanasi kita lihat struktur. Seperti itu. Jangan sampai salah ya. Oke, di sini saya akan memberikan contoh teks eksplanasi berjudul gempa bumi. Oke. Nah, di sini ini adalah paragraf pertamanya. Jadi kita bisa menemukan bahwa paragraf pertamanya ini, watercolor aja. Nah, dia pakai ini ya. Apa ya? Kita kemarin sudah bahas di kelas 10. Ini adalah ya penanda kalimat definitif ya. Jadi makanya ini kita bisa menilai bahwa ini adalah termasuk identifikasi ya, yaitu pernyataan umum. Oke, lalu dijelaskan itu ya kalimat ini. Oke, next. Oke. Nah, ini adalah kita akan mulai masuk ke deretan penjelasnya. Jadi deretan penjelasnya di sini ditandai dengan ini ya. Dia menggolongkan gempa menjadi 2. Gitu. Oke, ada ya itu penandanya. Itu ada gempanya di sini, keterangannya. Lalu akan dibahas gempanya ini lebih lanjut. Oke, seperti itu. Nah, semoga nggak ada pertanyaan ya. Bagiannya di sini masih deretan penjelas. Gimana dengan yang slide selanjutnya? Ini adalah slide selanjutnya. Ada 2 paragraf lagi di dalam slide ini. Oke. Nah, di sini di paragraf ketiganya masih membicarakan tentang gempa ya, jadi masih tentang penjelas. Nah, yang terakhirnya ini baru ada kata dengan demikian. Dapat disimpulkan bahwa, jadi ini sudah mulai paragraf interpretasi, paragraf kesimpulan ya dari bagian teks eksplanasi. Dan sekian. Nah, kita akan bahas contoh ini lebih dalam lagi di pertemuan selanjutnya. Jadi sekarang kalian fokus aja memikirkan tugas ya kan. Oke, tugasnya adalah jeng. Buatlah teks eksplanasi minimal 5 paragraf mengenai fenomena alam atau sosial yang terjadi di sekitar kamu, sekitar Anda pada masa pandemi COVID-19. Jadi, apa yang kamu saksikan? Apa yang kamu ketahui? Apa yang beredar di beranda kamu atau home kamu? Seperti itu. Oke, saya tunggu. Terima kasih. Sekian pertemuan kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di laman materisekolah.id. Oke, jangan lupa like, subscribe, komen, dan juga jangan lupa memberikan bintang ya
di sekolah.id-nya. Oke, bye-bye. See you next time. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.